Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini untuk kamu dan dia, dan temanya masih akan menjadi misteri ya, tentang apa yang akan terbacakan untuk kamu dan dia. Nanti di pembacaan nanti baru aku akan buat temanya ya. Oke, nggak tahu kenapa ini kartunya banyak banget ya. Oke, ini energi kartunya dia, ya. Yang ini energi kartunya kamu. Coba aku giniin aja, biar tidak penuh ya. Energi kartu dia ada judgment. Aku melihat dia merasa kayak kamu mungkin menghakimi dia atau menilai dia sesuai dengan keinginanmu saja, sehingga dia ngerasa kayak ini nggak adil. Penilaian kamu terhadap dia itu nggak adil. Mungkin kamu menuduh dia, menyalahkan dia atas sesuatu ya, sehingga dia merasa kayak tersudutkan, dijelek-jelekkan, atau ya dituduh gitu, sehingga akhirnya terjadilah konflik atau adu argumen ya, karena tanggapan kamu terhadap dia kurang baik gitu loh. Dan akhirnya ya banyak kerusakan yang terjadi di hubungan kalian. Terus itu juga alih-alih mencoba menyalahkan, cobalah sebenarnya ya untuk kalian itu saling bicara baik-baik. Tapi ini mungkin tidak pernah terjadi, ataupun kalau mungkin pun terjadi, pasti endingnya juga salah paham lagi, bertengkar lagi kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini memang hubungan ini itu sangat bergantung sekali pada komunikasi yang lugas dan jujur ya. Jadi kalau aku lihat memang mungkin si dia ini banyak sekali menyimpan rahasia, atau nggak terlalu terbuka, atau nggak terlalu jujur sama kamu. Bahkan dalam mengambil suatu keputusan pun nggak lugas gitu loh, nggak tegas juga gitu ya. Jadi masih pelin-pelan, masih bingung, masih ragu seperti itu. Nah inilah yang mungkin membuat kamu kayak menuduh dia atau menyudutkan dia gitu ya. Terus juga aku lihat memang di sini kayak masih ada seseorang yang suka mengkritik hubungan kalian atau berkomentar tentang hubungan kalian. Nah dia terpengaruh dengan omongan orang itu. Misalkan kamu gak cocok dengan dia itu begini, dia itu begitu, atau dari sisi dia ya, dia gak cocok dengan kamu karena kamu itu begini, begitu ya. Nah jadi dia masih bisa terpengaruh gitu loh, gampang terpengaruh ya. Dan aku lihat karena gampang terpengaruhnya ini ya, jadi menjadi masalah di antara kalian berdua.
Terus juga ini juga bisanya ada tuduhan atau adanya kesalahpahaman, itu juga karena adanya perbedaan negara, perbedaan tempat tinggal ya, ada jarak yang cukup jauh di antara kalian sepertinya di sini. Bahkan mungkin dipisahkan oleh samudra atau lautan ya, mungkin beda pulau, beda kota, beda negara, seperti itu. Nah, setelah apa yang terjadi di antara kalian berdua, dia ini ternyata langsung mengisolasi diri ya, mengisolasi diri atau menyembunyikan diri dari kamu, menghindari kamu dulu ya. Tapi juga aku melihat dia tidak mau berkencan atau memulai hubungan dengan orang baru ya, karena aku melihat di sini ada rasa stres akibat putus cinta dengan kamu ya, yang memberikan rasa traumatis atau rasa kekecewaan gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia mengisolasi diri dia dari dunia luar, dia nggak gampang untuk pergi ke sana sini. Biasanya mungkin dia suka keluar dengan teman-temannya. Nah ini lebih jarang gitu loh, lebih jarang dia keluar dengan teman-temannya. Justru malah lebih banyak kayak di rumah gitu ya. Lebih banyak dia itu mendekam diri di rumah, nggak ngapa-ngapain kayak gitu ya. Hanya mengintrospeksi diri aja. Terus juga aku melihat di sini ternyata dia ini tuh ada rasa sedih ya, akibat perpisahan atau adanya suatu tuduhan, atau ya lebih ke perpisahan sih, perpisahan dengan kamu, ada masalah dengan kamu. Jujur dia ini sedih loh. Tapi dia juga nggak mau terus-terusan berlarut. Dia ingin cari solusi gimana agar dia siap untuk memulai awalan baru lagi dengan kamu setelah dia mengakhiri hubungan kalian. Terus juga setelah dia banyak mengalami kesadaran dan refleksi dari kamu di sini ya, dia nanti akan siap menaruh perhatian dia lagi ke hubungan kalian, bahkan ingin membangkitkan hubungan kalian, melanjutkan hubungan kalian menjadi hubungan yang lebih menyenangkan, menggembirakan ya. Bahkan ada motivasi dari dia untuk membuat hubungan ini berhasil. Seperti itu. Ternyata yang membuat kamu merasa menuduh dia ya, selama ini menuduh dia atau memojokkan dia itu karena ya memang sudah terbongkar ya. Ini memang benar terjadi gitu, bukan hanya sebuah isu atau tuduhan belaka aja, enggak. Tapi ini memang benar-benar terjadi, semuanya terbongkar, kamu memang tahu ya, kamu memang mengetahui semuanya sudah terbongkar tentang perselingkuhan, kebohongan dia, penipuan dia, apalagi semua yang dia tutup-tutupi dari kamu, pengkhianatan, perselingkuhan, penipuan, semuanya terungkap di sini ya. Dan realitanya sebenarnya kamu udah dikasih petunjuk oleh semesta dari awal kamu bertemu dengan dia, atau dari awal kamu kenal dengan dia gitu ya. Instingmu itu selalu kuat bahwa nih orang menyimpan sesuatu yang tidak baik nih orang punya niatan yang tidak baik nih. Semesta itu selalu memperkuat hatimu untuk percaya bahwa dia itu nggak baik gitu loh, dia itu punya suatu tindakan yang melenceng gitu loh. Tapi ternyata selama ini kamu selalu mendenial dengan apa yang semesta tunjukkan ke kamu. Terus itu juga aku melihat bahwa ketika semuanya sudah terbongkar sekarang ya, kamu sudah tahu sifat aslinya, kamu sudah tahu bobrok-bobroknya dia. Aku melihat bahwa saat ini kamu memilih untuk mulai memulihkan ketenangan hatimu, kehidupanmu, memunculkan kembali kepercayaan dirimu ya, setelah kamu melewati masa-masa sulit saat kamu bersama dia kayak gitu ya. Jadi dia sadar itu, dia tahu itu bahwa selama ini semua kelakuan dia yang bobrok itu, yang selingkuh lah, berbohong lah, berkhianat, menipu kamu, itu semuanya terbongkar dan dia tahu itu. Terus itu juga kenapa kamu lebih memilih untuk pergi meninggalkan dia ya, karena dia sadar bahwa tindakan dia ini menyakiti kamu gitu ya, menyakiti kamu. Wajar kalau misalkan rasa percayamu terhadap dia juga hilang kayak gitu. Makanya di sini dia ketika kamu pergi tidak dia kejar saat ini, tapi ya dia menerima keadaan gitu.
Tapi bukan berarti dia tidak akan datang lagi ke kamu. Enggak, dia akan datang lagi. Tapi setelah dia tenang, setelah dia mendapatkan solusi dari gimana caranya untuk membujuk kamu lagi, untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Dia lagi cari cara nih. Karena kalau aku lihat di sini ya, ada rasa bersalah dari dia, ada rasa penyesalan dari dia. Bahkan aku melihat di sini kayak ada rasa ingin meminta maaf sama kamu, ya. Karena selama ini dia telah memberikan air mata ke kamu, rasa luka, ya, luka hati yang mendalam, rasa kekecewaan, ya, akibat perselingkuhan yang dia lakukan, akibat pengkhianatan, akibat kebohongan-kebohongan apapun itu yang menyakiti kamu, dia ingin meminta maaf. Nah, bukan hanya sekedar meminta maaf aku lihat di sini, tapi juga tentang keinginan dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia ingin kembali lagi dengan kamu. Seperti itu. Sayangnya aku melihat ini energi kamu. Sekarang kamu itu lebih memilih untuk udah deh jalanin aja dengan orang baru gitu ya. Karena kalau aku lihat sekarang kamu mulai banyak pilihan, ya, banyak pilihan. Di luar sana kamu itu banyak yang suka juga ternyata, dan kamu juga berhak untuk memilih pada siapa kamu ingin menjalin hubungan kayak gitu. Walaupun aku melihat di sini juga terkadang masih orang lama ini mengganggu kamu, ya, mengganggu atau mengusik kamu ketika kamu bersama orang baru. Tahu-tahu ucuk-ucuk dia datang menghubungi kamu atau datang secara fisik mengganggu kamu, fokus kamu dengan orang baru gitu, ya. Aku lihat sih seperti itu. Kenapa dia mengganggu? Aku melihat di sini ada rasa bersalah dari dia, ada rasa kecewa pada diri sendiri, ada rasa penyesalan, ada rasa malu sama kamu, gitu ya. Dia malu ya karena semuanya sudah terbongkar, semuanya sudah terjelaskan, kamu sudah tahu semua bobrok-bobroknya dia, apa yang pernah dia sembunyikan, apa yang dia lakukan di belakang kamu, seperti itu. Dan aku lihat di sini ya apa ya? Dia masih menginginkan kamu gitu, tapi dia malu, nggak tahu harus gimana caranya. Makanya di sini ya hanya bisanya mencegah kamu maju dengan orang baru gitu loh, mencegah ya, jadi menghalangi kamu maju dengan orang baru. Dengan cara apa? Ya hadir di kehidupan kamu, entah suka nelpon kamu, chat kamu dengan nomor baru kah, atau ya mungkin datang secara fisik. Intinya di sini mengganggu hubunganmu dengan orang baru deh, kayak gitu aku lihat di sini. Tapi aku melihat bahwa saat ini kamu sedang mencoba untuk menahan diri, ya, tidak emosian, ya. Kamu ingin stabil secara emosi, terus itu mengasuh dirimu, memenuhi kebutuhan hidupmu, ya, dari karir, materi, kesenangan. Mungkin kamu butuh jalan-jalan atau belanja atau apa. Intinya di sini kamu ingin selaras dulu lah dengan dirimu, dengan hidupmu gitu ya. Dan aku melihat memang kamu ini orang yang sangat menjunjung sekali kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan, ya. Jadi hubungan kamu dengan siapapun nantinya, mau itu dengan orang baru ataupun kemarin dengan orang lama, sebenarnya kamu itu prinsipnya sama, menjunjung kejujuran dan keterbukaan dari satu sama lain, ya. Jadi hubungan kamu itu selalu bergantung pada keterbukaan dan kejujuran dari diri sendiri tentang perasaan diri sendiri ke pasangannya atau masing-masing, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya pasangan yang nggak jujur, nggak terbuka, ya kamu pasti akan curiga, kamu pasti akan banyak merasa keanehan-keanehan atau kejanggalan-kejanggalan kayak gitu. Akhirnya ya udah berkonflik, padahal ya memang benar gitu ya. Itu karena kamu itu punya prinsip, ya, hubungan itu harus jujur dan terbuka, seperti itu. Aku melihat di sini kamu seorang wanita atau seorang feminim yang ramah, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Terus juga kamu orang yang penuh dengan belas kasih, pendengar yang hebat, dan orangnya itu kalau aku lihat mungkin pendiam atau pemalu. Terus itu juga sangat setia sama pasangan dan sangat berbakti juga pada pasangan. Kamu orang yang selalu membesarkan hati kamu, orang yang penuh kasih sayang, orang yang siap untuk membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Kamu punya
kamu selalu mendengarkan orang-orang yang kesulitan ya, bahkan bahumu pun boleh untuk sandaran mereka menangis ya. Nah seperti itu. Jadi kamu nggak takut sekarang itu untuk berpisah dari dia, pergi dari dia, karena kamu tahu kualitas dirimu, kamu orang yang baik, kamu tahu itu. Makanya kamu merasa nggak pantas untuk diperlakukan semena-mena atau diperlakukan tidak baik oleh seseorang atau siapapun gitu. Jadi kalau misalkan kamu tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan apa yang kamu mau, ya why not kalau harus pergi gitu, karena ya aku berharga gitu ya. Saat ini yang kamu pikirkan adalah kamu berharga, nggak pantas aku diperlakukan semena-mena, disakiti, diperlakukan seenak jidat gitu ya, diselingkuhi, dihianati, dibohongi, dicurangi seperti itu. Dan aku melihat bahwa ya kamu merasa kayak tidak diuntungkan banget deh menjalani hubungan dengan si dia orang lama itu ya. Banyak sekali ketidaksepakatan, bahkan permusuhan di antara kalian, konflik ya. Bahkan konflik ini sangat signifikan karena memang komunikasi di antara kalian buruk. Apalagi di sini dia dikonfirmasi banget ya. Nih orang suka selingkuh, terus melakukan kecurangan terhadap kamu, melakukan penipuan terhadap kamu, bahkan dia juga punya sifat yang merusak diri sendiri, misalkan suka open BO atau apalagi suka minum minuman keras atau apa gitu. Pokoknya intinya dia ini orang yang suka punya perilaku merusak diri sendiri. Akhirnya ya udah, kamu merasa hubungan ini tuh sudah gagal. Jadi ngapain perlu dipertahankan, apalagi yang perlu dipertahankan, apa yang perlu dijaga, nggak ada. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi, mungkin bercerai atau ya berpisah gitu ya. Dan aku melihat di sini Five of Swords itu meyakinkan kamu. Kenapa? Karena di sini ternyata hubungan kamu bersama si dia ini benar-benar parah. Masalahnya sangat besar. Jadi jangan pernah takut untuk berani maju, melangkah ya, meninggalkan dia, karena ini benar-benar parah sih masalahnya gitu ya. Mungkin juga kamu udah tahu sendiri lah ya, kamu selama ini memberikan dia kesempatan untuk berubah tapi nggak ada perubahan juga. Jadi aku melihat bahwa ya yakinkan dirimu untuk melangkah, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Karena ya buat apa terus-terusan dipertahankan kalau misalkan hanya menyakiti satu sama lain gitu. Oke, kita lihat apa sih yang terjadi kepada dia setelah kamu pergi, dan setelah dia menyakiti kamu, dan setelah kamu pergi. Apa yang terjadi setelah dia menyakiti kamu dan kamu memilih untuk pergi? Apa yang terjadi pada dia setelah menyakiti kamu dan memilih untuk pergi? Aku melihat nampaknya ini suatu akhir yang menyakitkan bagi dia, karena telah melukai kamu, karena telah mengkhianati kamu, sehingga aku melihat di sini dia merasa kehilangan kamu banget ya. Jadi ini menurut dia adalah akhir yang menyedihkan, yang menyakitkan bagi dia, karena dia ditinggalkan begitu saja oleh kamu, karena di sini kamu tidak memberikan dia kesempatan lagi, karena di sini dia melihat bahwa kamu benar-benar marah, benar-benar kecewa, benar-benar tidak mau memberikan dia kesempatan. Jadi menurut dia ini adalah akhir yang menyakitkan. Ada luka yang dia rasakan akibat dari pengkhianatan yang dia lakukan juga terhadap kamu ya. Dia merasa kehilangan banget. Bahkan ada rasa kecemasan
yang menekan dia, ada rasa dia kayak sendirian saat ini ya. Akhirnya ya gimana ya, aku lihat di sini kayak menarik diri gitu dari kamu, atau bahkan dari sekeliling dia, dari lingkungannya, dari teman-temannya, seperti itu. Dia suka menutup diri atau menarik diri ya, jarang keluar, jarang main-main sama teman-temannya gitu, kumpul-kumpul itu jarang. Aku lihat di sini lebih ke menarik diri gitu ya. Dan dia, aku lihat di sini benar-benar mengevaluasi diri, mencoba untuk bangkit, melakukan pembaruan dalam hidup dia, mencapai suatu tujuan dalam hidup dia, ya, membuat tujuan yang terbaik dalam hidup dia. Intinya saat ini dia evaluasi diri banget untuk bangkit, untuk memperbarui diri dan mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Terus itu juga aku lihat saat ini dia sedang mencoba memanifestasi kekuatan ya, dan kekuatan dari tindakan dia, dan aku lihat juga saat ini kayak dia lagi banyak terinspirasi untuk melakukan perubahan atau melakukan hal-hal baru ya, memulai sesuatu hal yang baru kayak gitu. Aku lihat di sini banyak yang menginspirasi dia, jadi kayak dia mulai bertahan untuk mengembangkan diri dia. Terus juga aku lihat di sini dia mulai bersikap jujur ya. Dia sekarang mulai jujur, mulai realistis ya, mulai kuat menghadapi kenyataan. Terus itu juga sekarang dia mulai step by step berkata dengan jujur ya, tentang apa yang terjadi, apa yang harus dia katakan itu benar-benar jujur sekarang itu ya, benar-benar realistis, dia benar-benar realita banget ya, melihat dari realitanya. Terus juga aku lihat di sini dia memang saat ini sedang menarik diri ya, ingin menyendiri terlebih dahulu, ingin fokus dengan diri sendiri, evaluasi diri, memperbaiki diri ya. Aku lihat di sini. Oke, aku ambil 3 kartu lagi. Dan aku melihat saat ini dia berharap ada pemenuhan dalam kehidupannya. Saat ini bisa memberikan dia rasa kepuasan ya, entah kepuasan dalam percintaan kah, dari karir, keuangan atau apapun. Ini di sini aku lihat dia berharap ada pemenuhan dalam kehidupan dia. Mungkin pemenuhan dalam kestabilan ya, kestabilan hidup, materi, karir seperti itu. Dan aku lihat dia sekarang sedang mensyukuri dengan apa yang dia punya ya. Merasa puas dengan apa yang sudah dia perjuangkan, yang dia miliki saat ini gitu ya. Mungkin dulu orangnya nggak gampang bersyukur gitu ya, pengennya lebih kayak gitu, selalu dia perjuangkan untuk mendapatkan yang lebih. Nah kalau sekarang tuh lebih ke apa yang dia punya dan apa yang dia usahakan dan dia dapat, itu dia syukuri ya. Dia merasa puas gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang untuk saat ini tujuan utama dia adalah kesuksesan dan kebahagiaan dan kepercayaan diri yang positif. Jadi saat ini dia sedang mencoba untuk step by step, pelan-pelan membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri dia untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, untuk bisa sukses lagi dalam hidupnya, seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini dia sering berdoa, meminta petunjuk kepada semesta ya, meminta untuk diberikan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Karena kalau aku lihat ketika dia nggak ada kamu, bener-bener kayak hilang arah, hancur, nggak jelas gitu deh ya, hidupnya kayak terombang-ambing kalau aku lihat di sini ya. Jadi seperti itulah keadaannya. Ini aku punya shio, bisa jadi shio kamu, shio dia ya. Kalian situasikan saja, ada shio ayam, ada shio ular, ada shio monyet, ada shio anjing, ada shio kelinci, ada shio kuda, ada shio naga, shio babi. Kemudian aku melihat ini ada bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau mungkin bulan ini bulan spesial di antara kamu dengan dia, seperti itu. Kelihatan nggak?
bulan bulan jadian kalian atau bulan perpisahan kalian ya. Ada Juni, ada April, November, Mei, Desember, Maret, Agustus, dan Januari. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa berhubungan dengan kamu atau dia ya. Mungkin plat kendaraannya atau apa sesuatu gitu ya, mungkin nama kucing kesayangan dia atau apa gitu ya. O, L, P, X, J, V, B, Y, H, T, C, D, Q, M, Z, N, R, I, S, G. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.